Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1421 sampai bab 1425. He Hongsheng juga tahu bahwa karena pihak lain memiliki kekuatan dan ramuan ajaib, bekerja sama dengan keluarga He memang merupakan semacam dukungan dan hadiah. Namun, dia tidak mengerti bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi pada keluarga He. Jadi, dia tanpa sadar bertanya, "Ying Xiu, mengapa Tuan Muda Ye ini ingin bekerja sama dengan kami?" Sebelum Anda kembali, saya berpikir bahwa Tuan Muda dari keluarga Ye pasti ingin bersaing dengan keluarga Su ketika dia datang untuk bekerja sama dengan kami. Tetapi setelah Anda kembali, saya menyadari bahwa Tuan Muda dari keluarga Ye memiliki kekuatan yang besar, dan keluarga Su tidak ada artinya di matanya. Jika dia benar-benar ingin bersaing dengan keluarga Su, tidak perlu bekerja sama dengan kita. He Yingxiu mengangguk. Berkata dengan serius, itulah mengapa saya berkata, ini adalah berkah yang diberikan kepada keluarga He kita oleh Tuan Ye. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. He Yingxiu telah menganalisis motif Ye Chen. Dia merasa, dalam hal kekuatan, Tuan Ye jauh lebih unggul dari keluarga He. Dengan kekuatan magisnya, keluarga He tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Alasan mengapa dia masih bersedia mengambil uang dan ramuan dari kerjasama keluarga He hanya demi Ruoli. Pikirkanlah, Tuan Ye pasti mempunyai perasaan yang halus terhadap Ruoli. Ini bukan hanya nasib Ruoli sendiri, tetapi juga nasib seluruh keluarga He. Dia Hongsheng juga dia mengangguk setuju dan berkata dengan penuh emosi, kesempatan yang diberikan Tuhan, tentu saja kita harus memanfaatkannya. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata, saya akan pergi ke Su Ansun dan memberitahunya dengan jelas bahwa keluarga He menolak keluarga Su, undangan kerjasama. He Yingxiu menghentikannya dengan cepat dan berkata, ayah, sebaiknya kamu meminum pil ajaib kedua dulu, bagaimana jika kamu dapat menembus meridian keempat sekaligus? He Hongsheng ragu-ragu. Untuk sejenak, mengangguk ringan dan berkata, oke, kalau begitu, saya akan mengambilnya dan melihat apakah saya bisa menembus meridian keempat. Jika saya bisa, keluarga He saya akan dapat mencapai puncaknya lagi. He Yingxiu juga menantikannya. Bagi keluarga He Hongsheng bukan hanya pemimpin, tapi juga andalan. Jika budidayanya bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya akan membuat keluarga He secara keseluruhan mengambil langkah maju yang besar, tetapi yang lebih penting, juga akan memberikan dorongan yang besar kepada keturunan keluarga He. He Hongsheng juga menantikannya. Dia mengambil ramuan ajaib itu, melihatnya selama beberapa detik, lalu mengulurkan tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Karena dia sudah mengalaminya sekali, kali ini dia berkonsentrasi pada keberuntungannya dan mempersiapkan diri dengan segenap kekuatan batinnya, sehingga pada saat kekuatan obatnya menyebar, dia bisa mengarahkan kekuatan obatnya untuk bergegas ke dunia, meridian keempat dan keluarkan denyut nadi. Ketika saya meminum pil ajaib terakhir, karena saya belum berpengalaman, banyak efeknya yang diserap secara paksa oleh tubuh saya yang kering. Walaupun hal ini dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik saya, bahkan dapat membuat tubuh lebih muda dan lebih panjang umur, tapi dia tetap saja tidak tega menyia-nyiakan kekuatan obatnya. Dia ingin menggunakan semua efek pengobatan dari pil ajaib kedua untuk mempengaruhi denyut nadi. Setelah beberapa saat, kekuatan obat yang melonjak keluar dari perutnya, He Hongsheng telah bersiap dengan baik dan buru-buru menggunakan semua kekuatan internalnya untuk membungkus kekuatan obat dengan erat. Kekuatan obat yang kuat seperti banjir yang deras, dan kekuatan internal He Hongsheng seperti bendungan yang digunakan untuk menahan banjir, dia mati-matian mengendalikan arah kekuatan obat dan melakukan segala kemungkinan untuk memandu kekuatan obat ke meridian keempat. Hanya saja khasiat obat ini terlalu dahsyat. Meski ia memiliki kendali penuh, hampir 30% khasiat obatnya masih terserap oleh tubuh. Meski denyut nadinya menunjukkan tanda-tanda melemah, dia tidak yakin apakah denyut nadinya bisa ditembus, jadi dia hanya bisa memusatkan seluruh energinya untuk melakukan upaya terakhir.
He Yingxiu melihat ayahnya memerah. Wajah dan kepalanya dipenuhi keringat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang sudut pakaiannya dengan tangan kirinya. Meskipun dia cemas dan gugup, dia juga tahu bahwa dia punya tidak ada cara untuk membantu urusan ayahnya, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. He Hongsheng juga sama cemasnya. Ia merasa khasiat obatnya terus-menerus dikonsumsi di Daimai, namun masih belum ada tanda-tanda Daimai akan segera dipatahkan. Melihat sebagian besar khasiat obatnya sudah hilang dan tidak banyak yang tersisa, mau tak mau ia merasa pesimis dalam hatinya. Tetapi ketika potensi obatnya kurang dari 20%, dia tiba-tiba merasa bahwa platform spiritualnya jernih, dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi transendental yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur nyenyak yang belum pernah dia alami sebelumnya. Miliki dalam hidupnya seluruh orang merasa sangat nyaman dan santai. Dia tertegun sejenak, lalu segera menjadi bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, "Terobosan, Yingxiu, ayah benar-benar membuat terobosan." "Benarkah, ayah? Hebat, benar-benar hebat." Mendengar ini, saya sangat gembira. Melihat penampilan ayah saya yang energik, saya merasa lebih lega, dan air mata berlinang beberapa saat. Dia tahu bahwa menerobos 4 meridian adalah ambisi seumur hidup ayahnya. Awalnya, semua orang termasuk ayahku mengira hari ini tidak akan pernah datang. Tapi tanpa diduga, hari ini benar-benar menjadi kenyataan. Begitu He Yingxiu menangis, mata He Hongsheng juga basah oleh air mata. Dia berkata dengan suara gemetar dan terisak-isak, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, He Hongsheng, akan mampu menembus 4 meridian suatu hari nanti, dan akhirnya menjadi layak menjadi leluhur keluarga He kami." Setelah mengatakan ini, dia menjadi semakin bersemangat. Dan menangis, He Yingxiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah, berapa persen meridian keempatmu yang terbuka sekarang?" He Hongsheng berkata, "Hanya 10% yang terbuka, tetapi pasti akan ada peluang untuk terus meningkat di masa depan." Bagaimanapun, Meridian Ren telah selesai. Meridian Du juga telah dibuka. 50% telah ditingkatkan menjadi 70%. Saluran kedua Ren dan Du adalah prioritas utama dalam budidaya, yang setara dengan fondasi yang lebih kokoh untuk budidaya di masa depan. Di masa depan, hasil kultivasi akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. He Yingxiu mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, "Saya melihat Anda menerimanya." Setelah pil ajaib kedua, kondisi fisik dan pandangan mental Anda telah meningkat pesat. Bukan lagi mimpi bagimu untuk hidup 100 tahun. Kamu pasti akan terus meningkatkan kultivasimu di masa depan. Mungkin kamu bisa menerobos ke meridian kelima dan menciptakan ketinggian baru untuk keluarga He. He Hongsheng berkata dengan penuh emosi, "Jika saya benar-benar memiliki hari itu, saya akan mati tanpa penyesalan." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Yingxiu, tingkat kultivasimu saat ini juga telah meningkat pesat, dan bakatmu selalu cemerlang. Meskipun kamu telah kehilangan lengan dan kemampuan bertarungmu yang sebenarnya memang banyak terpengaruh, sebenarnya masih ada ruang untuk peningkatan tingkat kultivasi Anda. Tidak ada diskon. Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya melanjutkan latihan Anda lagi, dan Anda pasti akan mendapatkan terobosan baru." He Yingxiu tiba-tiba terdiam. Faktanya, dia tidak pernah berhenti berlatih bela diri sepenuhnya. Namun, dia tidak lagi mengabdikan dirinya untuk berkultivasi seperti ketika dia masih muda. Perjalanan seni bela diri sangat mirip dengan perjalanan atlet profesional. Jika Anda benar-benar ingin mencapai sesuatu, pertama-tama Anda harus menempatkan seni bela diri pada posisi terpenting dalam hidup Anda dan mencurahkan setidaknya separuh waktu Anda untuk latihan sistematis dan keras 24 jam sehari. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki peluang untuk sukses. Ibarat seorang pemain tenis meja, mereka mulai berlatih gila-gilaan saat meja sedang tinggi, dan baru mencapai kondisi puncaknya hingga usia 20-an. Selama periode ini, mereka harus memastikan latihan dengan intensitas tinggi apapun cuacanya. Sejak He Yingxiu terluka, statusnya berubah dari atlet profesional menjadi pensiunan atlet. Sebagian besar energinya dihabiskan untuk merawat Su Ruoli setiap hari, dan ia memiliki terlalu sedikit waktu untuk berlatih. Meskipun Anda dapat menyisihkan 2 atau 3 jam sehari untuk berlatih,
itu jauh dari persyaratan atlet profesional. Saat ayahnya memintanya untuk mengambilnya lagi kali ini, dia bermaksud membiarkannya melanjutkan latihan seperti atlet profesional. Sebenarnya, dia juga ingin berlatih sekeras yang dikatakan ayahnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah berjanji pada Ye Chen untuk pergi ke Jinling, dan juga harus menjaga putrinya Surwoli, dia berkata kepada He Hongsheng, "Ayah, Tuan Ye berkata, jika saya setuju untuk bekerja sama, saya harus membawa 10 master terbaik dari keluarga He ke Jinling untuk mendengarkan perintahnya kapan saja. Diperkirakan akan sulit bagi saya untuk berlatih seintensif sebelumnya. Setelah itu, dia berkata dengan tergesa-gesa, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Anda dapat menghabiskan sebagian besar waktu untuk berkultivasi, jadi jangan khawatir tentang itu." Mendengar perkataan He Yingxiu, He Hongsheng berkata tanpa ragu-ragu, "Kalau begitu, setelah aku menetap di rumah, aku akan pergi ke Jinling bersamamu dan menunggu kiriman Tuan Ye." He Yingxiu mengangguk. Meskipun ayahnya sudah tua, dia sudah tua. Memang keluarga He memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Jika dia tidak pergi ke Jinling, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tuan Ye. Kemudian, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Su?" He Hongsheng menerobos meridian keempat dan menjadi guru kedua yang menerobos 4 meridian dalam sejarah keluarga He yang berusia berabad-abad. Dia sedang dalam keadaan gembira saat ini. Setelah mendengar masalah He Yingxiu, dia segera mulai melakukan penyesuaian baru terhadap masa depan keluarga He. Dia berkata, "Karena Tuan Ye telah memberi kita kekayaan yang begitu besar, maka saya secara alami akan mengakhiri kerjasama dengan keluarga Su, menarik garis yang jelas dengan keluarga Su, dan kemudian segera mulai memilih orang yang tepat untuk pergi ke Jinling." Kembali ke Tuan Ye. Saat dia berbicara, dia berkata dengan emosi, "Tuan Ye, termasuk Anda, hanya membutuhkan 11 orang dari keluarga He. Dengan cara ini, orang tua, lemah, wanita dan anak-anak tidak perlu mengikuti kami ke meninggalkan kampung halaman mereka, dan generasi muda yang belum terlalu maju akan melakukannya, atau Anda dapat tinggal di Mokeng dan terus berlatih dengan konsentrasi." Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Hei, Mokeng adalah warisannya ditinggalkan oleh nenek moyang kami, dan dalam hati saya tidak mau menyerah." Keluarga Su bertanya kepada kami sebelumnya jika keluarga pindah ke selatan. Rumah tua ini pasti akan ditinggalkan. Itu ide yang bagus, ratusan orang ini dapat terus bekerja di Mokeng. He Yingxiu mengangguk, memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ayah, mari kita bicarakan ini denganmu, mari kita selesaikan." He Hongsheng berkata dengan tergesa-gesa, "Katakan padaku." He Yingxiu berkata, "Kali ini ketika aku pergi kepada Jinling, saya tidak akan mempertimbangkan silsilah kakak laki-laki tertua saya. Meskipun budidayanya bagus, dia telah terbuang terlalu banyak selama bertahun-tahun dan pikirannya tidak ada di sini. Dalam hal ini, dia masih tidak diizinkan untuk melakukan kontak dengan Guru Ye. Adapun kedua putranya, ini bahkan lebih benar, mereka bahkan tidak berada di peringkat 20 teratas dalam keluarga." "Iya." He Hongsheng juga mengangguk dengan sangat serius. "Kamu kakak laki-laki tertua hanya berpikir untuk menghasilkan uang. Kali ini Su Ansun datang dengan cek 1 miliar. Saya tidak tahu betapa bersemangatnya dia, benar-benar mengecewakan." Saat dia berbicara, dia menghela nafas. "Awalnya saya berpikir bahwa saya akan menyerahkan keluarga He di tangannya 100 tahun kemudian. Tetapi setelah mengamatinya selama bertahun-tahun, kakak laki-laki tertua Anda bukanlah kandidat yang kompeten," kata He Yingxiu buru-buru. "Ayah, ini ayah tidak perlu terlalu khawatir. Menurutku, keluarga He pasti akan berkembang di bawah pemerintahanmu dalam 20 tahun ke depan. Sedangkan untuk calon kepala keluarga, kamu tidak perlu khawatir sekarang. Dengan Anda yang bertanggung jawab, dan Tuan Ye dengan dukungan, dalam 20 tahun ke depan, keluarga He pasti akan memiliki generasi muda yang lebih baik, dan pasti akan ada pilihan yang cocok untuk kepala keluarga." He Hongsheng merasa sangat lega ketika mendengar ini, mengangguk ringan, dan menantikan masa depan. Keluarga He juga memiliki harapan yang lebih banyak. Tetapi ketika dia memikirkan Su Ruoli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Hei,
Alangkah baiknya jika Ruoli masih di sini. Melihat seluruh keluarga He, kakak tertuamu tertarik pada kenikmatan materi. Bakat kakak keduamu adalah benar-benar rata-rata, dan situasimu cukup istimewa. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang ambisius, tegas, dan benar-benar memiliki sikap seorang jenderal. Namun, hanya ada satu orang bernama Ruoli. Secara keseluruhan He keluarga, saya tidak dapat menemukan orang yang lebih cocok untuk memimpin keluarga He selain dia. He Yingxiu terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ayah, Ruoli adalah seorang perempuan dan memiliki orang asing bahkan jika dia ada di sini dan dia memimpin keluarga He, banyak orang yang tidak yakin." "Tidak yakin?" He Hongsheng mencibir dan berkata, "Sepertinya kamu, sang ibu, tidak cukup mengenal Ruoli. Dengan perilaku Ruoli, tidak ada gunanya bagi siapapun di keluarga ini untuk merasa tidak puas. Dia pasti akan menghilangkan semua duri di kepalanya, bersihkan dulu. Bahkan kakak laki-lakimu yang tertua pun bukan tandingan Ruoli." He Yingxiu memikirkan penghancuran seluruh Matsumoto oleh Ruoli. Keluarga di Jepang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anak ini, Ruoli, sebelumnya terlalu kejam. Itu juga kesalahan keluarga Su. Mereka telah menggunakan dia sebagai pisau, niat membunuh yang terkumpul terlalu kuat. "Ya." He Hongsheng menghela nafas, "Jangan bicarakan ini. Yingxiu, aku tahu kamu masih belum mau menyerah dalam hatimu. Ruoli, bagaimana kalau aku memilih beberapa orang dari generasi muda di keluargaku, dan biarkan mereka keluar dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang untuk terus mencari keberadaan Ruoli. Bagaimana menurutmu?" He Yingxiu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ayah, lupakan saja. Ayo pergi ke Jinling untuk menemui Tuan Ye dulu, dan kita bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu untuk mencari tahu tentang Ruoli." Ada beberapa saat ketika He Yingxiu hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin memberitahu ayahnya tentang situasi putrinya, Ruoli saat ini, pertama untuk meyakinkan ayahnya, dan kedua untuk membuatnya bahagia. Lebih penting lagi, jika ayahnya benar-benar ingin Ruoli mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan, dia, sebagai seorang ibu, tentu saja akan bersedia melakukannya. Jika lelaki tua itu tahu tentang situasi Ruoli, dia bisa saja membuat rencana di muka. Namun, setiap kali kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Dia merasa bahwa karena dia telah menyetujui permintaan kerahasiaan Tuan Ye, meskipun itu adalah ayah kandungnya, dia tidak boleh membuat pengecualian. Jika tidak, tidak akan ada integritas sama sekali. Dia berpikir bahwa setelah lelaki tua itu pergi ke Jinling, ketika Tuan Muda Ye perlahan-lahan menjadi akrab dengan lelaki tua itu, mungkin dia akan mengizinkan Ruoli bertemu lelaki tua itu secara pribadi. He Hongsheng di samping tidak banyak berpikir. Dia melihat waktu dan berkata, "Ayo kita cari Su Ansun dan jelaskan masalahnya secepat mungkin." He Yingxiu mengangguk dan bertanya lagi, "Ayah, apakah keluarga Su disalahkan? Apa rencanamu? Apa yang harus kita lakukan?" He Hongsheng berkata dengan tenang, "Ketika keluarga Su mempekerjakan orang, tentu saja tidak mungkin menyisihkan energi untuk berurusan dengan kita. Terlebih lagi, karena kita berpihak pada tuan muda dari keluarga Ye, kita tidak perlu khawatir keluarga Su mengincar kita. Jika tuan muda dari keluarga Ye memberi perintah, selanjutnya, mari kita berurusan dengan keluarga Su. Kita bahkan mungkin putus dengan keluarga Su. Keluarga Su yang pertama, bagaimanapun, manusia adalah tuannya. Ini adalah aturan dunia." He Yingxiu menghela nafas lega dan berkata, "Saya mengerti." "Ayah," saat dia mengatakan itu, ruang belajar ada ketukan di pintu. He Hongsheng berkata, "Masuk." He Yingkuan membuka pintu, menatap He Yingxiu dengan waspada, dan berkata kepada He Hongsheng, "Ayah, kamu belum selesai berbicara. Butler Su sudah bangun dan sedang sarapan. Saya ingin untuk bertemu denganmu dan bertanya tentang situasi spesifiknya." He Hongsheng mengangguk, "Tepat pada waktunya. Aku punya sesuatu yang penting untuk menemuinya, ayo pergi bersama." Jantung He Yingkuan berdetak kencang, dan dia berpikir dalam hati, hal penting apa? Haruskah kita pergi bersama? Apakah kamu tidak akan menyesal setelah mengobrol sebentar dengan He Yingxiu? Itu berarti 2 miliar setahun.
Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya ragu-ragu, "Ayah, untuk apa kamu ingin bertemu Butler Su? Apakah ada perubahan dalam kerjasama ini?" He Hongsheng meliriknya dan melihat wajah putra sulungnya penuh. Dengan dia terlihat seperti telah kehilangan 2 miliar, dan mau tak mau dia merasa sedikit jijik. Konon naga melahirkan naga dan burung phoenix melahirkan burung phoenix. Saya terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidup saya dan tidak pernah mendambakan apa yang disebut kemuliaan dan kekayaan. Bagaimana saya bisa dilahirkan dengan hal seperti itu? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan nada buruk, Apakah kamu khawatir tentang perubahan kerjasama?" He Yingquan segera berkata, "Ayah, syarat kerjasama yang diberikan oleh keluarga Su kali ini adalah sekali seumur hidup. Kamu tidak boleh terbawa suasana, membuat penilaian yang tidak masuk akal." He Hongsheng mendengus dingin. "Hah, penilaian yang tidak masuk akal? Sejujurnya, saya telah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Su lagi, dan saya akan memberitahu Su Ansun secara langsung sekarang." Ketika He Yingquan mendengar ini, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia buru-buru berhenti di depan ayahnya, dan berkata dengan nada cemas dan bahkan tidak jelas, "Ayah, itu tidak mungkin. Ayah, kami tidak bisa menolak kerjasama keluarga Su dalam keadaan apapun. Ini masalah hidup dan kematian bagi seluruh keluarga kita, Ayah." He Hongsheng tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, "Lelucon yang luar biasa, jika saya tidak bekerja sama dengan keluarga Su-nya, mengapa ini terkait dengan kehidupan dan kematian keluarga He saya? Kerja sama telah menjadi masalah persetujuan bersama sejak zaman kuno. Karena saya tidak ingin bekerja sama dengannya, lalu mengapa dia harus melakukannya? Bisakah Anda memaksa saya, He?" Yingquan hampir pingsan dan berseru, "Oh ayah, mengapa? Kamu jadi bingung? Berapa ukuran keluarga Su? Bagaimana kami bisa menyinggung perasaan mereka? Jika kami tidak makan roti panggang, kami akan minum anggur berkualitas. Lalu di masa depan, ketika keluarga Su menjadi musuh kami, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di dunia?" He Hongsheng segera berteriak dengan marah, "He Yingquan, di matamu, jika keluarga Heku meninggalkan keluarga Su, tidakkah kita bisa mendapatkan pijakan di dunia? Don, bukankah menurutmu begitu? Kamu pasti lupa bahwa keluarga He kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di negara ini. Ketika keluarga Heku menduduki peringkat di antara 4 keluarga besar seni bela diri di negara ini, tidak ada yang terjadi dengan keluarga He keluarga Su." He Yingquan tidak menyangka sikap ayahnya akan begitu tegas. Dia menoleh dan mengertakkan gigi dan memelototi He Yingxiu, dan berkata dengan tegas, "Yingxiu, sup ekstasi macam apa yang kamu kembali minum dengan ayahmu? Tahukah kamu betapa besarnya kesempatan bagus yang ada di depan kita? Jika kami melewatkan kesempatan bagus itu karena kamu, maka kamu adalah pendosa keluarga He." He Hongsheng tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, "Sudah cukup, diam." He Yingquan ketakutan dengan suara ayahnya. He Hongsheng memandangnya dengan dingin dan berkata dengan kebencian, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, He Hongsheng, dapat membesarkan seorang putra dengan tulang yang begitu lembut." He Yingquan, ini adalah keputusan saya untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Su, dan saya tidak akan pernah berubah lagi. Katakan satu hal lagi dan aku akan menghukummu dengan dikurung selama sebulan. He Yingquan tiba-tiba merasa seperti disambar petir di kepalanya. Dia tahu bahwa yang dia lewatkan adalah sejumlah besar uang sebesar 2 miliar setahun. Uang ini memungkinkan Anda menjalani kehidupan paling mewah di dunia. Rumah mewah, kapal pesiar, pesawat terbang. Dengan uang sebanyak itu, bukan lagi impian. Apa itu villa di sana? Dengan 2 miliar, dia bisa membeli villa di Hong Kong, Amerika Serikat, Prancis, dan Swiss. Dengan uang 2 miliar, dia bisa membeli kapal pesiar mewah dengan segala fasilitasnya untuk bepergian keliling dunia. Dengan 2 miliar, dia bisa membeli jet pribadi dan pergi kemanapun dia mau 24 jam sehari. Sampai saat itu tiba, dia masih tidak perlu menjaga kota kecil yang sepi. Sampai saat itu tiba, dia tidak perlu tinggal di tempat yang sangat dingin dengan cuaca yang sangat dingin ini. Puncak kehidupan tidak lebih dari ini. Namun, semua mimpi indah itu hanya berlangsung selama 1 malam, dan hancur total sebelum matahari terbit muncul sepenuhnya pagi ini.
Melihat bahwa dia sepertinya telah kehilangan jiwanya, He Hongsheng menghela nafas, lalu melambaikan tangannya dan berkata kepada He Yingxiu, "Yingxiu, ikut aku menemui Su Ansun." He Yingxiu mengangguk dengan tergesa-gesa, "Baiklah ayah." Melihat ayahnya dan adiknya pergi, dan He Yingkuan buru-buru mengikutinya. Saat ini, dia sudah membuat keputusan jauh di dalam hatinya. Karena ayahnya keras kepala, dia akan langsung berpisah darinya. Pada saat itu, saya akan mengambil semua anggota keluarga He yang bersedia bekerja sama dengan keluarga Su dan yang bersedia meninggalkan Mokeng untuk menikmati kejayaan dan kekayaan. Saat ini, Su Ansun sedang sarapan dengan santai di ruang makan keluarga He. Keluarga He memiliki populasi yang besar dan ruang makan yang luas. Ratusan orang dapat makan di ruang makan ini dalam waktu yang bersamaan. Su Ansun sedang memegang semangkuk bubur gandum besar, menyedotnya ke dalam mulutnya, mengunyah biji jagung yang agak keras di dalamnya dengan nikmat, dan bergumam, "Aku tidak menyangka bubur yang terbuat dari gado-gado biji-bijian ini akan memiliki rasa yang enak, rasa yang unik." Sambil mengatakan itu, dia mengambil roti daging seukuran kepalan tangan dan menggigitnya. Sementara mulutnya penuh minyak, dia juga menggigit isian daging yang lebih besar dari bola pimpong. "Enak, enak sekali," Su Ansun berkata dengan senang, dan suasana hatinya sangat bahagia. "Saat saya keluar kali ini, saya dengan cepat dan lancar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Master, dan membantu Master menyelesaikan kebutuhan mendesaknya, yang bisa dianggap sebagai kemenangan. Oleh karena itu, wajar jika suasana hati sedang baik. Sekarang dia tinggal menunggu konvoi tiba dan membawa seluruh keluarga He ke Suzhou dan Hangzhou. Saat itu tuannya akan benar-benar lega." Saat dia sedang berpikir gembira, He Hongsheng dan He Yingxiu berjalan dengan cepat. Begitu Su Ansun mengangkat kepalanya dan melihat mereka berdua, dia sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum tersanjung, "Oh, Tuan He." "Oh, Yingxiu juga kembali, hebat, kali ini saya bisa mengundang Yingxiu untuk kembali lagi. Tuan, dia akan sangat senang bisa keluar dari gunung." Su Ansun tidak terlalu meremehkan keluarga He. Di matanya, keluarga He hanyalah pelayan keluarga Su, dan mereka adalah pelayan yang mengandalkan pertempuran dan pembunuhan untuk mendapatkan pijakan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, meskipun dia juga seorang pelayan, setidaknya dia adalah yang teratas di antara para pelayan. Dengan kata lain, keluarga Su memiliki begitu banyak anjing, dan dialah yang berstatus paling mulia. Namun, dia hanya memandang tinggi He Yingxiu, karena He Yingxiu adalah istri dari putra tertua keluarga Su, Su Soudao. Meskipun dia tidak memiliki status, dia setidaknya melahirkan seorang putri untuk Su Soudao. Jadi dia secara alami sedikit lebih sopan kepada He Yingxiu. Lebih penting lagi, istri pertama Su Soudao, Du Haiqing, telah memutuskan untuk menceraikan Su Soudao, dan setelah kecelakaan mobil yang direncanakan oleh lelaki tua itu, dia pasti akan menarik garis yang jelas dengan keluarga Su, secara terbuka dan jujur. "Di mana kamu sekarang?" Jika Su Soudao kembali suatu hari nanti, mungkin ada tindak lanjut dengan He Yingxiu. Karena itu, Su Ansun agak tersanjung oleh He Yingxiu. Ketika He Yingxiu melihat Su Ansun, dia menyapa dengan nada suam-suam kuku, "Halo, Butler Su." Su Ansun terkekeh dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yingxiu, kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun." He Yingxiu mengangguk, "Ya, sudah lama tidak bertemu." Su Ansun berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu akan keluar lagi kali ini. Sungguh kejutan yang tidak terduga." He Hongsheng di samping berkata dengan tenang, "Ansun, tolong laporkan kepada Tuan Su ketika Anda kembali. Keluarga He tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Su kali ini. Mohon maafkan Tuan Su." Ketika Su Ansun mendengar ini, dia tertegun dan bertanya, "Tuan He, lagu apa yang Anda nyanyikan? Konvoi bas akan segera tiba." He Hongsheng menyerahkan kembali cek 1 miliar yuan ke tangan Su Ansun dan berkata dengan serius, "Apa yang baru saja saya katakan adalah sangat jelas. Keluarga He tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Su kali ini, yang berarti kami tidak akan pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Jadi tolong kembalikan uang ini kepada Tuan Su." Su Ansun tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Hello,
Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu, kami sudah sepakat. Bagaimana kami bisa berubah seperti yang kami katakan, pada saat ini, putra tertua He Hongsheng, He Yingquan, juga berkata dengan penyesalan, Ayah, Butler Su benar, keluarga He kami selalu menepati janji kami. Saya tidak pernah mengingkari janji saya, dan saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya kali ini. He Hongsheng berkata dengan dingin, Yingquan, kamu tidak perlu berusaha terlalu keras untuk menyemangatiku di sini, aku telah mengambil keputusan dan aku tidak akan pernah mengubahnya. Setelah itu, dia memandang Su Ansun, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Ansun, ketika mobil datang nanti, aku akan bertanya padamu untuk mengikuti mobil itu kembali. Saya di sini, saya sangat menyesal. Melihat sikap tegas He Hongsheng, Su Ansun tiba-tiba panik. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua He Hongsheng tiba-tiba berubah pikiran, dan dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke Tuan Su ketika dia kembali. Dengan wajah sedih dan penuh permohonan, ia berusaha sekuat tenaga untuk membantah, Tuan He, Anda masih belum puas dengan uangnya, tidak masalah. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mengumpulkannya saja. Tuan kami katanya 2 miliar itu hanya harga intensi. Tapi kalau Pak He kurang puas dengan penawaran ini, Pak He juga bisa naikkan. 3 miliar? Bagaimana menurut Anda? 3 miliar. Dia Yingquan di sampingnya hampir menjadi gila. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan dengan hati-hati tentang konsep 3 miliar. Jadi dia hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dengan menambahkan setengah dari 2 miliar asli ke dalam ilusi, rumah-rumah besar di seluruh dunia dapat dibeli menjadi lebih besar. Dan kapal pesiar mewah bisa saja berukuran lebih besar, setengahnya, dan jet pribadi juga bisa berukuran setengahnya. He Yingquan menatap ayahnya dengan mata merah dan berseru, Ayah, mengapa kamu ragu-ragu? Ini 3 miliar, He Hongsheng berteriak dengan dingin. Bahkan jika itu 30 miliar, saya tetap menolak, Su Ansun tertegun. Awalnya saya mengira jika He Hongsheng tidak puas dengan harga 3 miliar, dia akan naik sedikit lagi. Namun kini sepertinya sudah tidak perlu ditingkatkan sama sekali. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia mengangguk dengan berat, berkata, Oke, kalian yang bernama dia benar-benar baik. Setelah itu, dia menunjuk ke arah He Hongsheng, mengertakkan gigi dan berkata, Tuan He, jika kamu tidak bersulang, kamu akan didenda. Saya telah menuliskan akun ini untuk master terlebih dahulu. Jika Anda diminta untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya di kemudian hari, maka Anda tidak boleh menyesalinya. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu hari ini. He Hongsheng berkata dengan tegas, ingatlah jika kamu mau. Aku, He Hongsheng, tidak pernah takut mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, dia membanting meja dan berkata dengan dingin, Kemarilah, suruh para tamu pergi. Tidak perlu, Su Ansun mengertakkan gigi dan berseru, aku akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menatap He Hongsheng dengan penuh kebencian dan berjalan keluar kantin tanpa menoleh ke belakang. He Yingquan menghentakkan kakinya dengan cemas dan berseru, Ayah, apakah kamu kehilangan akal sehat dan menjadi gila? Kami tidak mampu menyinggung keluarga Su. He Hongsheng berkata dengan dingin, saya adalah kepala keluarga He, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya. He Yingquan tahu bahwa dia tidak dapat membujuk ayahnya, jadi dia berbalik dan berlari mengejar Su Ansun dengan tergesa-gesa. Su Ansun datang keluar rumah keluarga He dengan marah, dan konvoi bus dan truk kebetulan lewat. Bus di antrian depan baru saja berhenti. Su An melangkah maju dan berkata langsung kepada pengemudi, hanya aku, pergi ke bandara. Ketika pengemudi terkejut, He Yingquan bergegas dan mendukung bus. Dia berdiri di kusen pintu dan berkata kepada Su Ansun di atas, pelayan Su, tenanglah. Tenang, Su Ansun memelototi He Yingquan, saya akan tenang, keluarga He sekarang lebih mampu, mari kita tunggu dan lihat. He Yingquan berkata dengan tergesa-gesa, pelayan Su, dengarkan aku, ayahku adalah orang yang keras kepala, beri aku waktu dan aku akan mencoba membujuknya. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan, Su Ansun berkata dengan nada menghina. Ayolah, He Yingquan, apa karakter orang tuamu? Saya tahu betul bahwa jika kamu bisa membujuknya,
maka kamu yang akan menjadi kepala keluarga He sekarang. Bukan dia, dia berusia lebih dari 80 tahun dan masih tidak mau menyerahkan tahta kepadamu. Jelas dia tidak mempercayai kemampuanmu. Karena dia tidak mempercayaimu, bagaimana dia bisa mendengarkan nasihatmu, He? Yingkuan tersipu mendengar kata-kata Su Ansun. Meskipun Su Ansun bermaksud menabur perselisihan, kata-katanya ada benarnya. Alasan mengapa He Hongsheng belum menyerahkan gelar kepala keluarga kepada He Yingkuan hingga saat ini adalah karena ia kurang percaya pada kemampuannya, apalagi tekadnya. He Yingkuan juga sudah lama mengeluhkan hal ini. Dia tahu betul bahwa di zaman kuno, dia akan menjadi putra mahkota. Tetapi kaisar mana yang tidak akan turun tahta sampai dia berusia 80-an? Bukankah ini jelas-jelas upaya untuk memaksa sang pangeran memberontak? Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Su Ansun, dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia segera berkata dengan wajah dingin, "Pelayan Su, kamu benar. Saya benar-benar tidak bisa membujuk ayah saya." Setelah mengatakan itu, He Yingkuan mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Tapi saya bisa meyakinkan diri saya sendiri, Kaki." Ketika Su Ansun mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Yingkuan, apa maksudmu dengan ini?" He Yingkuan berseru, "Sederhana sekali. Ayahku tidak mau bekerja sama dengan keluarga Su. Tapi saya bersedia. Tingkat kultivasi saya adalah yang kedua setelah lelaki tua di keluarga He. Selain itu, saya memiliki 2 putra dan sekelompok pria yang bersedia mengikuti saya. Selama Tuan Su menganggap tinggi kami, saya bersedia membawa orang ke Suzhou dan Hangzhou, kembali ke Tuan Su." Su Ansun sangat gembira. Dia berpikir dalam hati, orang tua bernama He benar-benar terlalu keras kepala. Tidak mungkin membujuknya untuk kembali. Tapi He Yingkuan ini tampaknya tulus. Jika dia benar-benar memiliki sekelompok pengikut dan dapat membawanya ke Suzhou dan Hangzhou melayani tuannya, maka misiku kali ini bukanlah kegagalan total. Memikirkan hal ini, dia segera berubah menjadi sikap yang sangat bahagia, dan berkata kepada He Yingkuan sambil tersenyum, "Haha, Yingkuan, datang dan bicara." Kemudian, dia benar-benar mengulurkan tangannya dan membantu He Yingkuan. Saat ini, di dalam rumah keluarga He, He Hongsheng telah mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa dia akan sepenuhnya menghentikan kerjasama dengan keluarga Su. Keluarga He, yang semula berencana berangkat ke Suzhou dan Hangzhou pagi-pagi sekali, tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Setelah mengumumkan berita tersebut, He Hongsheng membawa He Yingxiu ke aula leluhur yang terletak di makam leluhur keluarga He. Dia ingin secara pribadi memberitahu leluhur keluarga He kabar baik bahwa dia telah menembus 4 meridian. Namun, begitu tersiar kabar bahwa dia tidak mau bekerja sama dengan keluarga Su, seluruh keluarga He dipenuhi dengan suka dan duka. Faktanya, tidak mungkin ada keluarga yang bisa bersatu. Setiap keluarga, bahkan setiap orang, memiliki perhitungannya masing-masing. Alasan mengapa tidak pernah ada konflik selama bertahun-tahun ini terutama karena lelaki tua itu memiliki kemampuan manajemen yang kuat dan otoritas yang kuat, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga He yang berani membangkang. Namun seperti kata pepatah, mengambil uang seseorang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Di dunia ini, banyak orang yang lebih menghargai uang daripada ikatan keluarga. Dengan kata lain, selama harganya tepat dan sesuai dengan ekspektasi psikologis, kebanyakan orang akan menjual kasih sayang keluarganya. Hanya saja banderol harga yang ada di lubuk hati setiap orang berbeda-beda. Bagi sebagian orang yang kondisi keuangannya kurang baik, mereka mungkin benar-benar berselisih dengan saudara laki-laki dan perempuan mereka dan tidak pernah berhubungan satu sama lain demi uang pensiun orang tua mereka sebesar 1 atau 2.000 yuan sebulan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, mereka mungkin tampak harmonis di permukaan. Tetapi begitu perebutan aset keluarga yang besar dimulai, semua orang akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berurusan dengan orang yang mereka cintai. Sekarang, He Hongsheng telah menolak ajakan kerjasama keluarga Su sebesar 2 miliar atau bahkan 3 miliar, yang sama saja dengan menarik garis langsung antara seluruh keluarga He dan uang dalam jumlah besar ini. Beberapa orang tidak peduli dengan uang,
tetapi beberapa orang lebih mementingkan uang daripada apapun. Dan mereka yang peduli sekarang ingin meminum darah Tuan He dan memakan daging Tuan He. Namun Tuan He memiliki keagungan tertinggi dan tingkat kultivasi tertinggi. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya, sehingga mereka hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Namun, dalam situasi di mana setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, He Yingquan bertemu dengan beberapa saudara dan paman secepat mungkin. Setelah beberapa kali melobi olehnya, hampir separuh orang bersedia pergi ke Suzhou dan Hangzhou bersamanya untuk melayani keluarga Su. Saat He Hongsheng secara pribadi menyalakan 3 batang kayu cendana di depan tablet peringatan masing-masing leluhur, putra bungsunya He Yingdong berlari dan melaporkan dengan keras di luar pintu, "Ayah, ini tidak baik. Kakak laki-laki tertua telah membawa 40 atau 50 keluarga anggota, bersiap untuk naik kereta bersama Su Ansun dan pergi ke Suhang." Saat ini, He Hongsheng sedang berada di aula leluhur, meletakkan 3 batang dupa di depan singgasana ayah kandungnya. Aula leluhur keluarga He memuja hampir 100 leluhur. Pada dasarnya, hanya mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada keluarga He yang memenuhi syarat untuk menempatkan tablet peringatan mereka di sini. Di antara mereka, yang memiliki kualifikasi paling rendah adalah ayah kandung He Hongsheng. Oleh karena itu, ia mempersembahkan dupa satu persatu dari atas ke bawah, hingga ayahnya menjadi yang terakhir. Tangannya baru saja memasukkan 3 batang dupa yang menyala ke dalam pembakar dupa. Sebelum dia dapat mengambil kembali tangannya dari atas pembakar dupa, dia mendengar teriakan putra bungsunya di luar aula leluhur. Dupa itu pecah menjadi 1. Melihat ini, He Yingxiu di samping bertanya dengan prihatin, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" He Hongsheng menutup matanya dan terdiam beberapa saat, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Tidak apa-apa, bukan salahku kalau kakakmu saudara melakukan ini, seperti yang diharapkan." Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan emosi, meminjam pepatah terkenal dari seorang pria hebat, "Jika akan turun hujan dan ibuku ingin menikah, biarkan dia melakukannya." He Yingxiu ingin untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, kata-kata itu keluar dengan tiba-tiba. Kali ini kakak laki-laki tertua merampas 40 atau 50 anggota keluarga, yang setara dengan merampas hampir separuh keluarga He. Harus dikatakan bahwa ini pasti merupakan kerugian besar bagi keluarga He. Meskipun mereka bersikeras untuk pergi, jika lelaki tua itu maju, dengan keagungan dan kekuatannya, dia dapat mempertahankan mereka semua meskipun mereka terpaksa tinggal. Namun, dia berpikir lagi, karena orang-orang ini bisa tergoda oleh uang, apa gunanya mempertahankan mereka? Mempertahankan 40 atau 50 orang ini sama dengan meninggalkan 40 atau 50 orang yang tidak tahu kapan mereka akan meledak. Itu tidak akan membawa hasil, manfaat apapun bagi keluarga He di masa depan, dan hanya akan meninggalkan bahaya yang semakin tersembunyi. Sebaliknya, kali ini, melalui godaan uang, kami akan langsung melenyapkan semua orang yang tidak cukup baik untuk keluarga, dan tidak akan melakukan apapun di masa depan. Keluarga He sebenarnya adalah hal yang baik. Bagi He Yingxiu, dia tahu betul bahwa keluarga He saat ini, setelah perubahan drastis pagi ini, tidak lagi seperti dulu. Orang tua itu berhasil membuka meridian keempat, dan tingkat kultivasinya setara dengan leluhur He Jiashu yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di abad yang lalu. Di antara 4 keluarga besar seni bela diri, dia tidak ada bandingannya. Ditambah dengan dukungan dari Tuan Ye, seorang bangsawan dengan kekuatan besar, keluarga He pasti akan mampu berkembang pesat di masa depan. Sebelum lepas landas, menghilangkan bahaya tersembunyi tersebut akan membantu keluarga He membersihkan sampah dan meletakkan dasar yang lebih baik untuk masa depan keluarga He. He Hongsheng sebenarnya juga berpikir demikian. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada He Yingxiu, "Yingxiu, beritahu Yingdong untuk tidak mengganggu siapapun yang ingin pergi. Jika ada yang ingin pergi, biarkan dia pergi. Lalu minta dia memberitahu mereka yang tinggal dan membiarkan mereka semua. Tunggu saya di aula utama. Setelah saya memberi penghormatan kepada leluhur saya, ada sesuatu yang penting untuk saya umumkan." Yingxiu mengerti,
He Yingxiu segera meninggalkan aula leluhur dan berkata kepada He Yingdong, yang berdiri di depan pintu dengan ekspresi cemas di wajahnya, "Yingdong, ayah, tolong izinkan saya memberitahu Anda, jika ada yang ingin pergi, biarkan dia pergi. Jika dia tidak ingin pergi, semua harus menunggu di aula utama." He Yingdong berkata buru-buru. Kakak-kakak laki-laki tertua telah membawa 40 atau 50 anggota keluarga kali ini, yang merupakan hampir setengah dari keluarga He kita. Jika kita membiarkan mereka pergi seperti ini, begitu kabar menyebar, keluarga He kita pasti akan keluar dari 4 seni bela diri teratas keluarga di negara ini. He Yingxiu tersenyum tipis dan berkata dengan serius. "Yingdong, apa yang kamu katakan itu benar? Belum tentu. Orang-orang yang meninggal hari ini mungkin merupakan hal yang baik bagi kita dan keluarga kita. Sama seperti kanker, dulu seseorang mempunyai tumor ganas di paru-parunya sebesar kuku jari tangan. Dokter akan menganjurkan agar ia mengangkat seluruh paru-parunya. Lobus paru-paru, memotongnya bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, itu adalah hal yang sangat baik." Tapi, He Yingdong menjadi cemas. "Saudari, saya memahami semua kebenaran yang Anda katakan. Tetapi Anda juga mengatakan bahwa tumor ditemukan di paru-paru. Cukup potong 1 lobus paru-paru. Orang memiliki 5 lobus paru-paru. Memotong 1 lobus paru-paru tidak akan berdampak besar. Tapi bagaimana jika 2 atau 3 lobus paru-paru terpotong? Bukankah kita harus bergantung pada oksigen untuk bertahan hidup di masa depan?" Ketika He Yingxiu melihat bahwa dia pasrah dengan kematiannya, dia segera menghentikan komunikasi normal dengannya dan langsung memarahinya. "Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak omong kosong? Jika saya meminta Anda untuk kembali dan menyampaikannya, Anda akan kembali dan sampaikan. Jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan menendangmu kembali." Setelah mengatakan itu, dia membuat gerakan untuk menendangnya. He Yingdong awalnya ingin berdebat dengan saudara perempuannya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera melepaskan semua pikirannya dan dengan cepat menjawab dengan patuh, "Tidak bisakah aku pergi sekarang?" Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali dengan sedih. Saat ini, 40 atau 50 orang dari keluarga He yang bersedia mengikuti He Yingkuan ke Suzhou dan Hangzhou sudah mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam mobil. Di antara mereka adalah saudara laki-laki kedua He Hongsheng, keluarga paman kedua He Yingkuan, adik laki-laki He Yingkuan, keluarga He Yingfei, dan sepupu He Yingkuan serta keluarga sepupu He Hongsheng. Setelah He Yingdong berlari kembali, dia tidak menghentikan orang-orang ini untuk memuat mobil. Sebaliknya, dia berlari ke dalam rumah dan berkata kepada orang-orang yang tersisa, "Semuanya, ayahku menyuruh semua orang menunggu di aula utama. Dia saat ini sedang beribadah di aula utama, leluhur dan akan berada di sini nanti. Kembali ke aula utama untuk mengumumkan hal-hal penting kepada semua orang." Seseorang bertanya, "Yingdong, hal penting apa yang ingin Anda umumkan?" He Yingdong menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu apa spesifiknya, mari kita tunggu bersama." Pukul 10 pagi, iring-iringan mobil keluarga Su berangkat tepat waktu, membawa He Yingkuan dan lebih dari 40 anggota keluarga He lainnya menuju ke selatan. Dalam perjalanan, anggota keluarga He ini sangat bersemangat. Karena Su Ansun memberitahu mereka bahwa Su Chengfeng, tuan dari keluarga Su, bersedia memberi mereka gaji 1 miliar yuan setahun. Faktanya, sangat menyakitkan bagi Su Chengfeng untuk memberinya uang ini. Tuhan yang asli tidak diundang, tetapi sekelompok antek diundang, dan setengah dari anggaran dihabiskan, sungguh kerugian yang sangat besar. Namun, dia tidak berani bercanda dengan kehidupan dan keselamatannya sendiri saat ini. Bahkan jika hanya ada sebagian kecil dari keluarga He, dia harus menang. Pokoknya uang ini hanya akan diberikan paling lama 1 tahun. Begitu masalah dan krisis terselesaikan, harganya tidak akan ada lagi tahun depan. Bahkan setelah menemukan pembantu yang lebih baik, mereka mungkin langsung diusir. Tidak lama setelah konvoi meninggalkan keluarga He, He Hongsheng kembali ke rumah keluarga He setelah memberi penghormatan kepada leluhur keluarga He. 70 atau 80 anggota keluarga He yang tersisa semuanya menunggu dengan cemas di aula utama. Semua orang berbisik-bisik dalam kelompok kecil, mendiskusikan anggota keluarga He yang baru saja pergi.
dan hal penting apa yang harus diumumkan lelaki tua itu nanti. Orang-orang ini memilih untuk tetap tinggal, sebagian karena mereka sangat menghormati dan mengagumi He Hongsheng, dan sebagian lagi karena mereka hanya ingin berlatih seni bela diri dengan baik dan tidak peduli dengan uang. Saat ini, mereka semua sedang menunggu kedatangan He Hongsheng dan He Hongsheng mengungkap jawaban misteri bagi mereka. Pada pukul 10:04, He Hongsheng, ditemani oleh He Yingxiu, berjalan ke aula utama. Melihat 7 atau 80 orang pergi, ekspresi He Hongsheng tampak agung, tapi juga agak lega. Ketika semua orang melihatnya, mereka sedikit terkejut sejenak. Tak satu pun dari kultivasi orang-orang ini sebaik He Hongsheng, jadi sulit untuk mengetahui jenis kultivasi apa yang dia miliki sekarang, tetapi semua orang dapat merasakan bahwa He Hongsheng saat ini tampak lebih muda dan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, He Hongsheng melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang, beberapa orang baru saja pergi, dan semua orang pasti sudah melihatnya, semua orang tidak berani berbicara. Tidak tahu apakah lelaki tua itu senang, sedih atau marah. He Hongsheng tersenyum tenang dan berkata, sebagai keluarga yang berdedikasi untuk maju, keluarga He seperti tim revolusioner. Di tim ini, mereka boleh tertinggal dan mundur, tetapi tidak boleh ketinggalan, jadi kepergian orang-orang ini jelas merupakan hal yang baik bagi kita semua, bukan hal yang buruk. Setelah itu, dia terdengar sedikit lebih serius dan melanjutkan, sekarang, saya secara resmi mengumumkan bahwa keluarga He secara resmi bersama orang-orang yang meninggalkan keluarga He hari ini. Orang-orang telah menarik semua batasan. Mulai sekarang, mereka tidak lagi ada hubungannya dengan mereka, dan mereka tidak akan pernah diizinkan kembali ke keluarga He di masa depan. Kalian semua ingat bahwa meskipun saya mati, penerusku akan terus menjalankan tugasku. Keputusan ini. Ekspresi semua orang tidak bisa membantu tetapi sedikit menakjubkan. Apakah ini sama saja dengan putusnya persahabatan sepenuhnya? Tidak hanya anak kandung lelaki tua itu, tapi juga saudara kandung dan sepupunya. Mungkinkah lelaki tua itu tidak merasakan kesusahan sama sekali dan tidak ingin menebus dirinya sama sekali? Tepat sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, He Hongsheng berdeham dan berkata, selanjutnya, saya ingin mengumumkan hal yang sangat penting. Semua orang mengira mereka baru saja menarik garis yang jelas. Dengan orang-orang itu, keputusan adalah apa yang dikatakan orang tua itu. Penting. Di luar dugaan, ada hal lain yang sebenarnya penting. Alhasil, semua orang menguatkan diri dan menunggu jawaban atas misteri tersebut. He Hongsheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, baru pagi ini, saya membuka meridian keempat saya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut bersambung.